Oke, sakit apa Pak Dik-Dik Karyadi? Rahmat Suhada sudah ya. Oke, teman-teman yang akan tampil, naskah dramanya sudah siapkah? Kalau teman-temannya yang tidak ada, jadi double ya karakternya. Ya, ada yang sakit Bu Popon ya. Semoga cepat sehat ya teman-teman yang lagi sakit. Jaga kesehatan, sekarang musimnya berubah-ubah nih, kadang panas, kadang hujan. Ya, mungkin sama ya di tempat lain pun ya. Pergantian cuaca nih. Oke, sekarang kelompoknya siapa nih? Pak Dik-Dik ya? Yang belum, Pak Dik-Dik dengan 2 kelompok lagi nih. Silahkan dipersiapkan kelompoknya. Saya tinggal mendengarkan ya teman-teman yang lain juga ya. Oke. Rapi sudah? Rapi belum ya? Belum tampil ya Rapi? Udah Bu, pertama. Oh gitu? Tapi hanya suaranya saja, nggak ada wajahnya kemarin. Ini suara ada nggak, Bu? Ada. Oke, siap. Sekarang kelompok Pak Dik-Dik ya. Soalnya agak putus. Ayo atuh. Bentar, Firna yang ya? lainnya mana ini? Firna, siapa lagi? Mana tuh? Firna, Anissa, Pak Dik-Dik, sama Pak Erik, sama Ibu Triani, Bu. Oh, Pak Erik biasanya ada, kemana nih Pak Erik? Belum ada. Kemarin Pak Erik ada, Pak ini nggak ada, Pak Dik-Dik. Ini Pak Dik-Dik kemana lagi? Bu Witri udah belum kemarin Bu Witri? Belum, Bu. Belum ya? Kelompok kedua ya? Sama Pak Dik-Dik. Sama Pak Dik-Dik tuh, udah tuh sama Pak Dik-Dik. Ayo dimulai. Bu Neng Dedeh. Mau dimulai saja, Pak Dik-Dik? Bisa dimulai siapa ini? Mana Pak Dik-Dik teh tadi? Cari sinyal mungkin ya. Kemana Pak Dik-Dik teh jadi nggak ada. Jadi keluar ya? Enggak, Pak Dik-Dik. Iya. Nggak ada Pak Dik-Diknya, cuma ada Anissa sama Ibu Triani aja. Tadi ada Bu, Pak Dik-Dik Iya, kemana? keluar deh kayaknya Pak Dik-Diknya. Coba dipanggil lagi. Jaringan mungkin, Bu. Oh iya, tuh, dia cari ini mungkin nyari sinyal. Tadi agak suaranya kurang bagus katanya. Nah, coba. Nah, Pak Dik-Dik pasti di luar kenteng ya, Nya. Di luar kasur, Di Ibu. luar kasurnya. Soalnya nggak ada namanya Pak Dik-Diknya. So, Mohon, Bu. semangat buat teman-temannya ya. Bentar, mana? Siapa aja deh? Siapa aja, Firna, kelompoknya? Jadi kami Yang dari ada perwakilan kelompok teh 1 ya. Firna. Ada Dik, ada Pak Erik, Firna, Anissa, dan Witriani. Ya, Anissa ada, oh, Putri ada. Oh, ini ya. Tinggal Pak Erik sekarang. Sekarang Pak Erik yang nggak ada ya. Pak Erik. Tapi yang banyak dialognya siapa nih? Yang banyak dialognya itu Pak Dik-Dik, Ibu Witri, Pak Erik juga ada sih beberapa. Ya nggak apa-apa, Cuma nanti Anissa berarti semuanya Pak Erik digantikan dengan oleh Sih. siapa gitu ya. Kalau menunggu Mau Pak Pak Dik-Dik aja. Iya, sok. Nggak ada. Boleh, ini teh Dimulai aja ya. yang lain? Coba tuh dimulai lah. Ya.
Oke, temanya itu masihkah ada sisa cinta untukku. Pemerannya ada Pak Dik, Pak Erik, Firna, Anissa, Fitriani. Lokasinya tempat masing-masing. Gerimis di pagi ini membasahi halaman rumah keluarga Dik dan Witriani. Keluarga ini adalah keluarga yang hidup bahagia walaupun belum dikaruniai anak. Dik seorang pengusaha kuliner yang sukses dan dibantu oleh istrinya Witriani. Kesuksesan keluarga ini tidak membuat mereka sombong, tetapi tetap memiliki kerendahan hati dan juga dermawan. Pagi ini Dik dan istrinya memiliki jadwal berkunjung ke panti asuhan untuk memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh keluarga ini. Silakan Dik. Ma, Mamahnya Iya, mana Pak. nih? Mama, Mama kemana Mama? Ibu Mama? Witriani. Bentar Bu, ini aduh anak-anak nih. Ya. Oke, kita mulai ya. Coba lagi. Bentar, ini suara, aduh suaranya kok masih putus-putus. Enggak di sini bagus kok. Hanya Oh. Pak Dik saja. Masih Ayo putus-putus. Mama Witri. Ya. Udah mulai ya, Bu? Ya, Halo Pak Erik. nanti lanjut ya langsung ya. Oke. Bagus ini Pak Didik. Sama, saya juga lagi ini nih, agak-agak putus-putus nih. Aduh ampun. Tapi di saya terdengar bagus kok Pak Oh. Dik dan Pak Erik. Silakan Oke. lanjut saja ya. Siap. Oke, mulai. Siap ya? Siap. Ya, dimulai ya. Oke. Ma, Siapa? Halo? Mana sih? Oke. Ada Pak, lanjut aja Pak. Ada. Oke. Mama udah selesai belum beres-beresnya? Kita mau berangkat nih. Tunggu sebentar lagi, Pak. Bentar lagi. Kalau perempuan sudah berdandan, kacang hijau berubah jadi toge baru selesai. Ya, bisa lihat cantik dong, Pak. Biar Papa juga nggak malu jalan sama Mama. Iya nggak? Mama itu tetap kelihatan cantik walaupun kita berdandan. Karena Mama itu bersama seorang pria yang tampan seperti Papa. Papa bisa aja. Udah yuk kita berangkat. Oh iya, Mah. Selesai dari panti asuhan, kita berkunjung ke rumah Pak Erik, partner bisnis kita itu ya. Mau ngapain? Emang kita nggak jadi bertemu sama klien? Jadi dong, kita ke rumah Pak Erik juga mau membicarakan masalah bisnis, sekaligus memberitahukan rencana pertemuan kita dengan klien kita yang baru. Pak Erik selaku partner kita, wajib tahu setiap perkembangan bisnis kita ini, Mah. Iya, Pak. Emang seperti itu baiknya. Mereka pun berangkat ke panti asuhan dan melakukan semua kegiatan yang sudah direncanakan. Setelah semua kegiatan di panti asuhan sudah selesai, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Erik. Sesampainya di rumah Pak Erik, mereka langsung membahas tentang bisnis mereka yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pak Dik juga menyampaikan bahwa ada klien baru yang ingin mempercayakan catering dalam jumlah besar. Pak Erik? Wah, kabar yang baik ini Pak Didik. Saya senang mendengarnya. Iya, Pak Erik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena bisnis kita ini berkembang dengan baik. Di tengah perbincangan mereka, Anissa, istri Pak Erik, datang menyuguhkan minuman. Silahkan diminum tehnya, Pak Dik, Bu Witri. Ya, Bu Anissa. Terima kasih, Bu. Pak Erik? Ayo Pak Didik dan Bu Fitri, tehnya diminum. Mumpung masih hangat. Ntar kalau udah dingin, harga tehnya jadi lebih mahal. Bisa jadi buat cuan. Pak Didik tidak bagus.
Ini suaranya hilang. Pak Dik-Dik. Ini sinyal. Aduh. Langsung aja Pak Dik-Dik, masih terdengar kok. Oke, sampai mana barusan? Soalnya hilang barusan Pak Erik, fokus tinggal zoomnya. Pak Erik. Pak Erik nih. Oh, sampai ini ya. Tentang klien baru Pak Dik-Dik. Oh, oke. Ini kan saya. Oh iya, oke. Ayo. Oh iya Pak, klien kita ini akan mengadakan acara besar dan kita dipercayakan untuk menghandle bagian konsumsinya. Sore ini, kita akan mengadakan pertemuan dengan beliau dan kami minta Pak Erik juga ikut bersama kami. Tak perlulah saya ikut Pak Dik-Dik. Saya percaya Pak Dik-Dik dan Bu Witri pasti bisa lah mengurus ini. Ayolah Pak Erik harus ikut. Ini job besar. Pak Erik bisa membantu meyakinkan klien kita ini. Oke lah Pak, saya ikut. Nah, gitu dong. Selama ini kan Pak Erik nggak pernah ikut menemui klien. Tapi kali ini harus ikut. Iya nih Pak Erik sama Pak. Oh, Oke. Jadi kita berangkat sekarang? Mana Anissa? Ini si Papa mah tadi belum juga diminum udah ngajak berangkat. Oh, emang digerobokin sama Hobi. Artinya apa itu Pak Erik? Anissa? Pangapunten pisan Kang. Pangapunten pisan Kang Dik-Dik nah atuh Pak. Eta ini mah kobalatak. Itu artinya biarin aja yang minuman itu yang panas begitu Pak Dik-Dik. Bercandanya kemana? Nggak apa-apa kan Pak Dik-Dik? No, itu artinya nggak apa-apa Pak Erik, santaikan aja. Jadi gimana? Kita berangkat Pak Erik? Pak Dik-Dik, kita berangkat. Ayo Mah. Mereka pun berangkat untuk bertemu dengan klien yang akan bekerja sama dengan mereka. Setelah beberapa perjalanan, akhirnya mereka sampai ke tempat pertemuan yang mereka sepakati. Pertemuan ini mereka lakukan di sebuah restoran di pusat kota. Sambil menunggu klien mereka datang, mereka memesan minuman. Dan Pak Dik menelpon ke klien untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Pak Dik-Dik? Pak Dik-Dik ya? Halo. Bu, kami sudah sampai. Oke, kami tunggu. Sudah Bu? Masuk nggak? Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik berjalan menuju ke arah mereka sambil tersenyum ramah. Selamat sore Pak Dik-Dik, Bu Witri. Pak Erik? Suaranya di mute kayaknya Pak Erik. Maaf. Perkenalkan, saya Erik dan ini Anissa istri saya. Oh, iya. Senang berkenalan dengan Pak Erik dan Bu Anissa. Kenalkan, saya Firna. Maaf Pak Dik-Dik, Pak Erik dan Bu Anissa. Siapanya Pak Dik-Dik? Pak Dik-Dik mana? Pak Dik-Dik menghilang. Ini kok hilang muncul nih kayak. Ada suaranya, silakan Pak Dik-Dik diteruskan saja, suaranya ada kok di saya.
Pak Erik, bisa lanjutkan yang Pak Dik-Dik? Pak Erik dan Bu Anissa ini adalah partner kita. Berkat beliau juga usaha ini bisa seperti sekarang ini, Bu Firna. Dan sengaja kami ajak ke pertemuan ini karena pikir untuk orang hebat seperti harus dengan siap, baik pelatihan dan usaha ini. Bu Witri? Belum, Bu. Saya masih dulu. Pak Dik-Dik, jangan terlalu berlebihan. Saya orang biasa saja kok. Malah saya salut dengan keluarga Pak Dik-Dik. Keluarga Pak Dik-Dik hidup bahagia, usaha berkembang dengan baik. Bukankah begitu, Bu Witri? Ibu Firna bisa aja. Justru kami yang seharusnya salut dengan Ibu. Wanita karir, punya usaha di mana-mana. Bagi rahasia kunci kesuksesannya dong, Bu. Oke lah Bu, tertawanya kita lanjutkan nanti ya. Nah kita sekarang topik pembahasan kita. Ini kami bawa brosur sebagai referensi Ibu Firna dan Ibu bisa lihat di sana harga-harga setiap makanan dalam jumlah masing-masing. Oke. Saya tertarik dengan bagian yang ini. Pilihan yang tepat sekali Bu Firna. Maaf Bu Firna, kalau boleh tahu itu mau buat acara apa ya? Saya mau buat acara pembukaan dan peresmian hotel saya yang baru, Bu Anissa. Jadi kira-kira berapa banyak yang Ibu butuhkan? Kami membutuhkan sekitar 5.000 kotak dan itu sekaligus di 5 tempat berbeda, Bu Anissa. Oh, begitu ya Bu. Hebat sekali Bu ya. Biasa aja kok, Bu. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama dan sudah memiliki kesepakatan, Bu Firna pun pamit duluan meninggalkan mereka. Baik, karena kita sudah mendapatkan kesepakatan atas kerjasama ini, saya permisi duluan karena masih ada yang harus saya kerjakan. Dan satu lagi yang penting, keluarga Pak Dik-Dik dan keluarga Pak Erik secara khusus saya undang untuk ikut menghadiri acara ini. Saya sangat berharap atas kedatangan Iya Bapak Bu, Ibu. kami juga akan mengusahakan untuk menghadiri acara tersebut. Baik, saya permisi. Setelah Firna pergi, keluarga Pak Dik-Dik dan keluarga Pak Erik juga meninggalkan tempat itu. Setelah sebulan lalu acara tersebut pun tiba dan keluarga Pak Dik-Dik dan keluarga Pak Erik pergi bersama-sama untuk menghadirinya. Acaranya berlangsung dengan baik dan semua orang terlihat senang. Begitu juga dengan Firna, terlihat bahagia atas kesuksesan yang diraihnya. Beberapa saat kemudian Firna pergi ke toilet meninggalkan tamu-tamunya dan di dalam toilet dia memandangi dirinya sendiri di dalam kaca toilet dan berkata pada dirinya, kamu sukses, kaya, cantik, tapi hatimu kosong dan hampa akan kehangatan cinta keluarga. Lihat tuh semua tamu-tamu, kebahagiaan mereka sempurna, milik keluarga yang bahagia, sedangkan kamu apa? Firna memiliki masa lalu keluarga yang tidak baik. Dia dihianati oleh suaminya yang pergi menikah dengan wanita lain dengan alasan tidak tentu. Semenjak itu, Firna sulit untuk buka hati bagi laki-laki, karena setelah pengkhianatan itu, Firna berpikir kalau semua laki-laki juga tidak suka melihat keluarga yang bahagia. Setelah Firna selesai dari toilet, Firna kembali ke kumpulan tamu-tamunya dan dia berjalan sambil melihat-lihat HP-nya. Tiba-tiba dia menabrak seorang yang tak lain adalah Pak Dik-Dik. Hingga HP Firna terlempar dan Firna juga ikut terjatuh. Dengan sigap Pak Dik-Dik menangkap Bu Firna yang hampir jatuh. Tanpa disadari mereka saling bertatap-tatapan. Detak jantung Firna berdetak. Sudah lama sekali dia tidak pernah sedekat itu dengan seorang pria semenjak berpisah dengan istrinya. Aduh, kakiku sakit sekali nih. Aduh, maaf Bu Firna, saya tidak sengaja menabrak Ibu. Saya buru-buru mau ke toilet. Ya, nggak masalah Pak, cuman kaki saya mungkin terkilir sedikit. Maaf Bu, maaf ya. Mari saya bantu Ibu berdiri atau saya bawa Ibu ke dokter. Tidak perlu Pak, nanti juga pasti sembuh. Lagi pula tidak mungkin saya meninggalkan tamu-tamunya. Dik-Dik membantu Firna untuk berdiri dan Firna kembali berjalan menuju tamu undangannya, sementara Dik-Dik berjalan menuju toilet. Setelah acara selesai, semua tamu undangan pulang dan tak terkecuali keluarga Pak Dik-Dik dan keluarga Pak Erik.
karena berpamitan kepada Bu Firna. Terima kasih Bu Firna atas jamuannya malam ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat atas peresmian hotel barunya. Kami juga mengucapkan terima kasih Bu Firna dan selamat sukses buat usaha Ibu Firna. Sama-sama Bu Witri dan Bu Anissa atas kedatangannya dan juga kerjasamanya. Baiklah Bu Firna, kami pamit pulang dan kalau ada kebutuhan lagi atau acara lagi jangan lupa untuk menghubungi kami. Iya, betul Bu Firna. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Ya pastilah Pak, karena saya sudah merasakan dan melihat pelayanan dari Bapak Ibu yang mengutamakan kepuasan konsumen. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Mereka pun pergi meninggalkan rumah kediaman Firna dan Firna memandangi kepergian mereka. Betapa indahnya mereka itu memiliki keluarga yang berbahagia. Dik-dik dan istrinya tiba di rumah dan langsung membersihkan diri masing-masing. Mereka pun membaringkan tubuh di tempat tidur untuk istirahat. Tidak menunggu lama, Witri sudah tertidur pulas karena kelelahan beraktivitas seharian, tapi tidak dengan dik-dik. Dia kembali mengingat kejadian sore tadi. Dia mengingat tatapan mata Firna yang penuh makna seakan mengisyaratkan kehampaan dalam hidupnya. Apa maksud tatapan itu ya? Sudahlah. Jangan mikir yang bukan-bukan. Pagi kembali seperti biasa, Witri akan langsung menuju ke tempat usaha dan kali ini Witri mau berangkat lebih dulu karena ada urusan yang harus dikejarnya, sehingga Dik-dik berangkat bersama istrinya. Setelah kepergian Witri, istrinya, Dik-dik teringat kembali pada Firna dan ingin menanyakan kondisi Firna yang terkilir. Dia mengambil handphonenya dan menghubungi nomor Firna. Halo, selamat pagi Bu Firna. Iya, halo. Selamat pagi juga Pak Dik-dik. Ada apa Pak Dik-dik? Tidak biasanya Pak Dik-dik nelpon pagi begini. Sebelumnya saya minta maaf jika sudah mengganggu waktu Ibu. Saya merasa tidak tenang atas kejadian kemarin dan saya merasa bermasalah sehingga membuat kaki Ibu Firna terkilir. Jadi sekarang bagaimana kondisi kaki Ibu Firna? Apakah sudah membaik? Tadi, tidak apa-apa Pak Dik-dik. Memang saat ini kaki saya malah jadi membengkak, tapi Pak Dik-dik kamu usah terlalu khawatir. Gak penting kok untuk dibahas. Tapi saya tidak enak jadinya sama Ibu. Intinya, saya yang salah, sehingga Ibu Firna jadi seperti itu kakinya. Tidak, Pak. Itu bukan salah Pak Dik-dik. Itu salah saya, karena saya berjalan tidak melihat jalan, malah fokus ke HP. Sebagai permintaan maaf saya, bagaimana kalau saya antar Ibu ke dokter? Tidak usah, Pak. Terima kasih. Saya sendiri kok. Saya harap Ibu Firna jangan menolak, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya yang telah membuat kaki Ibu jadi sakit. Anggap saja ini adalah niat baik saya ini untuk menebus kesalahan saya. Baiklah, Pak Dik-dik. Kalau Pak Dik memaksa dan tidak mau pekerjaan Pak Dik-dik, silahkan datang ke rumah. Tidak mengganggu, Bu. Oke. Baiklah, Bu Firna, saya tutup teleponnya dan saya berangkat sekarang. Dik-dik pun berangkat menuju rumah Firna dan beberapa saat kemudian Dik-dik sudah sampai di rumah Firna, Bu. Beberapa kali Dik-dik memanggil dari luar pagar namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya Dik-dik menelpon Firna. Halo Bu Firna, saya sudah ada di depan rumah Ibu. Masuk aja, Pak. Pintunya tidak dikunci. Maaf, saya tidak jalan untuk bukan pintu karena rasa sakit masih ada, Pak. Rasanya tidak elok, Bu, kalau saya langsung masuk. Nggak apa-apa, Pak. Langsung saja masuk. Baik, Bu Firna. Kalau seperti itu, saya langsung masuk. Dik-dik pun menutup teleponnya dan masuk ke rumah Firna. Keadaan rumah terlihat sepi dan Dik-dik heran. Apakah tidak ada asisten rumah tangga di dalam rumah ini? Sesampainya di dalam rumah Firna, Dik-dik memanggil Firna.
Firna. Bu, Iya Pak Dik-Dik, saya ada di dalam kamar. Silakan masuk Pak Dik-Dik. Maaf, saya tidak bisa keluar karena kaki saya ini. ini saya jadi masuk karena Nggak apa-apa Pak Dik-Dik, anggap saja rumah sendiri. Cepat juga Pak Dik-Dik sampainya. iya benar. Jalan tidak macet jadi sampai dengan Ibu Firna. Pak Dik-Dik ini Oke, bisa lanjut, Firna. aja. Iya Bu. Iya, boleh saya lihat kakinya yang Bu. Boleh Pak. Tampaklah jenjang kaki yang mulus yang tidak tertutup oleh apapun karena Firna masih mengenakan pakaian tidur. Melihat gelagap Pak Dik-Dik, Firna pun langsung memanfaatkan keadaan menggoda Pak Dik-Dik untuk merusak hidup berumah tangga Pak Dik-Dik yang selama ini bahagia. Ayo, lihat apa Pak Dik-Dik? Matanya sampai mau keluar gitu lah. Jaringan Pak Didi tidak bagus. Apa ini jaringan nih? Ini rusak semua. Bentar saya lihat dulu ya. Iya Pak Dik-Dik bercanda. Jangan gugup gitu, biasa aja. Saya takut kaki Bu. Nih. Aduh, sakit Pak. Jangan terlalu keras nyentuhnya. Masih. Halo Pak Dik. Pak Dik-Diknya kelempar lagi nih. Coba teruskan sama yang lain. Pak Erik, Maaf Firna, saya tidak sengaja. lempar terus ya. Ini sinyalnya hanya. Iya, nggak apa-apa Pak Dik-Dik. Oh iya maaf, ini Pak Dik-Dik belum saya suguhkan minum. Pembantu saya sama security saya lagi pulang kampung. Jadi saya hanya sendiri di rumah. Iya Bu Firna, terima kasih. Tapi kalau saya menganggap rumah ini adalah rumah saya sendiri, berarti saya boleh dong menganggap pemilik rumah ini milik saya juga. Bagaimana? Belum Pak Didi, belum. Belum ke sana Pak. Oh, belum. Yang mana Iya, tadi? Iya, Enggak apa-apa yang Bu, itu. gitu. Yang Sampai ya. mau. Oh, sorry. Ini, aduh, sinyalnya kacau nih. Oke. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tapi kenapa mereka bersamaan pulang kampungnya, Bu Firna? Mereka itu suami istri dan di kampung saudara mereka ada yang mau menikah. Tapi kalau Pak Dik mau makan atau minum, ambil sendiri aja di dapur. Anggap saja rumah sendiri. Iya, Bu Firna. Terima kasih.
Tapi kalau saya menganggap rumah ini adalah rumah saya sendiri, berarti saya boleh dong menganggap pemilik rumah ini milik saya juga. Pak Didik bisa aja. Memangnya mau gitu Pak Didik anggap saya sebagai istri. Hanya pria bodoh yang tidak mau dengan wanita cantik Ibu Pina. Sudah cantik, sukses, baik, dan berwibawa lagi. Pak Dik. Gombal Pak Dik ini. Sudah saya mau siap-siap dulu, nanti keburu siang kalau nggak bergegas dari sekarang. Boleh saya minta tolong untuk berjalan ke kamar mandi, Pak? Boleh, Bu. Mari saya bantu. Di dalam kamar mandi, Firna merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga Pak Dik dan Ibu Itri. Firna tidak akan menyia-nyiakan tempat yang ada di depan matanya ini. Sementara itu, Dik menonton televisi sambil menunggu Firna selesai mandi. Beberapa menit kemudian, Firna pun sudah selesai mandi dan manggil Pak Dik untuk minta tolong berjalan dari kamar mandi. Pak Dik, saya sudah selesai. Tolong bantu saya lagi. Baik, Bu. Dik pun masuk ke kamar mandi. Keadaan berubah tegang karena Dik melihat Firna dengan hanya memakai handuk pendek dari dada sampai atas lutut. Firna melihat Dik seperti itu mulai menjalankan rencananya jahat. Sini Pak Dik bantu saya, kok malah bengong? Habisnya, Ibu sangat seksi. Laki-laki mana yang tidak akan terpesona melihat kecantikan dan keseksian Bu Pina? Pak Dik, bisa saja. Isi Pak Dik juga cantik. Enggak, Bu. Ibu Pina beda lebih cantik. Sudah Pak menggodanya. Tolong bantu saya untuk ke kamar. Pak Dik, boleh tunggu di luar. Nanti saya panggil kalau sudah selesai. Awas jangan ngintip. Apakah tidak seharusnya saya di sini bersama Ibu Pina? Takut kenapa-napa nantinya. Tenang saja Pak Dik, di kamar ini tidak akan terjadi apa-apa. Malah kalau Pak Dik di kamar ini, sesuatu akan terjadi. Oke deh, saya tunggu di luar Bu Pina. Nanti kalau sudah selesai, Ibu bisa panggil saya. Firna pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit dengan diantar oleh Dik. Dan setelah selesai, sudah memanggil Dik di dalam kamarnya. Pak Dik, saya sudah selesai nih. Saya minta tolong dibantu. Oke Bu, saya datang. Dik membawa Firna ke dalam mobil untuk mereka pergi ke dokter. Setelah mereka di dalam mobil, Pak Dik menghidupkan mesin mobilnya dan mereka berangkat menuju rumah sakit. Di sepanjang jalan mereka ngobrol dan sesekali tertawa. Pak Dik ini kalau saya perhatikan orangnya asik juga ya. Beruntung sekali Bu Witri mendapatkan suami seperti Pak Dik. Bapak itu humoris, baik, perhatian lagi. Biasa saja Bu Pina. Saya serius loh Pak Dik. Saya membayangkan seandainya saja saya memiliki suami seperti Pak Dik, pasti kebahagiaan saya semakin sempurna. Wah, saya jadi grogi nih Bu Pina. Tapi saya percaya Ibu akan mendapatkan seorang pria yang menyayangi Bu Pina setulus hati. Bagaimana kalau pria itu adalah Pak Dik? Bu Pina serius akan hal itu? Ibu sudah tahu kan, kalau saya sudah memiliki istri. Dan bagaimana dengan hal itu? Iya Pak Dik, saya serius dengan perkataan saya. Dan saya mau menjadi istri kedua Pak Dik. Sebelum Dik menanggapi perkataan Firna, ternyata mereka sudah sampai di rumah sakit. Firna langsung dibawa ke dalam dan diperiksa oleh dokter. Beberapa saat kemudian, Firna sudah keluar dari ruang pemeriksaan dan kaki Firna sudah diperban dan memakai alat bantu jalan. Pak Dik, saya sudah selesai diperiksa. Sekarang kita bisa pulang? Sudah selesai ya Bu? Baiklah, kita pulang sekarang. Setelah selesai diperiksa, Dik kembali mengantarkan Firna ke rumahnya. Di dalam perjalanan, mereka berdua hanya diam. Pak Dik, kenapa diam saja? Apakah Pak Dik merasa kelelahan karena mengantar saya? Tidaklah Bu, saya tidak kelelahan atau kecapean. Malah saya senang bisa menebus kesalahan saya dengan mengantarkan Bu Firna berobat. Oh iya, bentar ini. Oh iya, Bu Firna, oh iya, Bu Firna saya belum sempat nanya, apa kata dokter tentang kaki Ibu Firna? Kata dokter, hanya terkilir biasa dan tidak merusak jaringan ototnya, Pak. Jadi 2 atau 3 hari ke depan mudah-mudahan sudah bisa sembuh. Syukurlah, kalau tidak parah.
Bu, saya senang mendengarnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah Firna dan Dik-Dik kembali mengantarkan Firna sampai ke dalam rumah. Pelan-pelan jalannya, Bu Firna. Iya Pak Dik-Dik, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Bu Firna. Biar Bu Firna bisa beristirahat. Jangan pulang dulu Pak Dik-Dik, minum dulu atau kita pesan Grab pun bagaimana? Tidak usah repot-repot, Bu Firna. Ibu ini kan sedang sakit. Lebih baik istirahat saja. Dan setelah Dik-Dik selesai bicara, dia langsung berdiri dan ingin beranjak pergi, namun tangan Dik-Dik dipegang Firna. Karena topangan kaki Firna belum seimbang, Firna jatuh sambil menarik tangan Dik-Dik sehingga Dik-Dik juga ikut terjatuh tepas di atas Firna. Cukup lama Dik-Dik memandangi wajah Firna yang hanya berjarak beberapa sentimeter, dan kali ini Dik-Dik benar-benar terpukau akan kecantikan Firna. Yang lebih membuat Dik-Dik terkesan adalah sorotan mata Firna yang sangat mengandung arti. Sungguh, Ibu Firna memang perempuan yang sempurna. Dan jujur, saya sangat tertarik dengan Ibu Firna. Bahkan saat pertama kali berjumpa. Saya juga tertarik dengan Pak Dik-Dik. Dik-Dik yang sudah terperangkap dalam lingkaran cinta Firna sudah lupa kalau dia sudah memiliki istri. Saat ini Dik-Dik sedang dimabuk asmara dan lupa akan janji suci dalam pernikahannya dengan Witri. Saat ini, Dik-Dik banyak menghabiskan waktunya dengan Firna, dan hubungan mereka bukan lagi partner bisnis, melainkan sudah berubah menjadi hubungan kisah asmara. Waktu untuk bersama dengan istrinya juga sudah sangat sedikit, bahkan Dik-Dik sering kali tidak pulang ke rumah. Pagi ini, ketika Dik-Dik dan istrinya bersiap-siap untuk berangkat bekerja, Witri bertanya kepada Dik-Dik tentang akhir-akhir ini. Bu Witri? Bu Witri udah keburu cemburu, jadi nggak kelihatan lagi. Cemburu. Pak Dik-Dik ingat istri Pak Dik-Dik. Ingat ini, aduh. Witri langsung menghilang ini. Cemburu katanya, Bu. Kemana, Bahaya Bu? ini teks ini. Sorotan mata Firnanya. Masya Allah, teksnya luar biasa. Ih, bikin baper, ampun. Sampai bengong ya. Pak Dik-Dik sangat menghayati ya. Bikin baper, ih. Ini kemana langsung nggak ada ini Bu Witri ya? Saya ikutan cemburu lah, Bu. Aduh, bahaya. Halo. Pak Erik juga tuh bengong gini aja terus. Nih. Mana ini istri saya yang kedua, mana ini? Aduh, kemana ini? Sama. Aduh, Bu Witri langsung menghilang. Coba dilanjutkan oleh siapa ini? Yang lain? Yang Bu Witri. Sama aku aja ya. Anissa atau Anissa? Anissa ada. Aduh, saya yang ini nggak ada. Sama aku aja sih ya, Bu. Ya. Pak. Gimana? Oh, sok lanjut. Yang itu, yang Gantiin yang Bu Witri. Gantiin Bu Witri. Maaf, yang mana? Yang Bu Witri. Yang itu. Setelah Pak, katanya. Oh, yang baru iya mah itu. Hai. Yang page 14. Oke, akhir-akhir ini Papa sering nggak pulang ke rumah. Papa kemana aja sih? Nah, kemana? Nah, Papa sering nggak pulang ke rumah karena Papa itu ada urusan bisnis di luar kota. Urusan bisnis kok nggak ngasih tahu sama aku, di luar kota lagi. Bentar, mana ini? Kalau Mama dikasih tahu Papa bisnis di luar kota, Mama itu nggak akan bisa tenang.
dan takut papa kenapa-kenapa. Sebentar-sebentar pasti nelpon. Yang ada papa nggak bisa fokus mengembangkan usaha ini. Itulah seorang istri, Pak. Khawatir suaminya kenapa-kenapa. Tapi lain kali kasih tahu dong, Pak. Iya deh, iya. Oh iya, Mah. Papa berangkatnya duluan ya, karena ada urusan penting. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Witri belum puas atas jawaban yang diberikan suaminya. Witri curiga ada sesuatu yang disembunyikan suaminya terhadap dirinya karena perubahan yang sangat drastis dari suaminya. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu, sikap suaminya kepada dirinya semakin tidak baik. Hari ulang tahunnya suaminya lupakan. Hari pernikahan mereka juga sudah tidak pernah dirayakan seperti waktu dulu. Belum lagi perhatian sudah sangat jarang didapatkan Witri dari suaminya. Dik-dik bahkan usaha kuliner mereka sudah tidak sepenuhnya diperhatikan oleh dik-dik. Akibat dari keadaan itu, Witri juga tidak bersemangat dalam menjalankan bisnis mereka. Seringkali Witri ingin bertanya pada suaminya, tapi seringkali juga suaminya mencari-cari alasan untuk tidak melayani pertanyaan Witri. Dan akhirnya pertengkaran terjadi jika Witri memaksakan untuk mencari tahu penyebab perubahan suaminya. Penurunan omset dari usaha kuliner ini turut dirasakan oleh keluarga Erik dan istrinya Anissa. Mereka bertanya-tanya apa penyebab dari semua itu. Mah, Papa lihat akhir-akhir ini omset penjualan bisnis yang bersama dengan Pak Didik semakin hari semakin menurun terus loh. Apa yang terjadi ya kira-kira? Ih, Mama juga nggak tahu atuh, Pak. Coba Papa tanya sendiri sama Pak Dik-dik. Jadi, Papa coba telepon mereka ya, Mah. Jangan dari telepon atuh, Papa. Lebih baik Papa ketemu langsung. Kan lebih enak ngobrolnya. Ya juga sih. Oke lah, besok Papa pergi bertemu keluarga Pak Didik. Keesokan harinya, Sana memberitahukan Dik-dik dan istrinya. Erik berangkat untuk menemui Dik-dik di rumahnya. Sesampainya di rumah Dik-dik, ternyata Dik-dik dan istrinya sudah berangkat ke tempat usaha. Mereka dan informasi itu dia dapat dari asisten rumah tangga keluarga. Dik-dik, Erik langsung saja menuju ke lokasi tempat usaha mereka. Sesampainya di sana, Erik tidak melihat Dik-dik ada di tempat, tetapi hanya Witri. Selamat siang, Bu Witri. Maaf Pak Erik, sambut. Salah bentar. Maaf. Pak Erik kok ada di sini? Silahkan duduk Pak Erik. Ya Bu, terima kasih. Maaf Pak Erik, sambutannya seperti ini. Saya tidak tahu kalau Pak Erik mau berkunjung dan Pak Erik tidak mengabari saya dulu. Saya tadinya mau mengabari Pak Didik dan Bu Witri, tapi saya urungkan. Mau buat kejutan saja sama keluarga Pak Didik dan Bu Witri. Saya tadi sudah ke rumah Ibu, tapi asisten Ibu bilang Ibu Witri dan Pak Didik sudah berangkat. Oh, begitu ya Pak. Tadi Pak Erik tumben datang kemari, pasti ada sesuatu hal yang penting sepertinya ya Pak. Iya Bu Witri, maksud kedatangan saya memang karena sesuatu hal yang penting dan itu berkaitan dengan bisnis kita ini. Saya melihat perkembangan bisnis kita akhir-akhir ini ada penurunan Bu Witri. Kenapa Bu? Apakah ada kendala di bisnis ini atau ada masalah yang lain? Hanya masalah sedikit Pak Erik, yaitu penjualan kita yang sedang menurun berhubung karena pandemi COVID-19. Tapi maaf, orang yang kaya akan ide-ide untuk bisa keluar dari masalah di dalam bisnis ini. Benar Pak Erik, tidak ada masalah yang lain. Loh, Bu Witri kenapa kok malah jadi nangis? Maaf Pak Erik, jujur saya tidak bisa menyembunyikan dan menahan rasa luka hati ini dan memang benar masalah penurunan penjualan bukanlah masalah utama merosotnya omset bisnis kita ini, melainkan ada masalah lain. Apa itu masalahnya, Bu? Hubungan keluarga saya saat ini diambang kehancuran, Pak Erik. Maksud Witri diambang kehancuran bagaimana? Iya, Pak Dik-dik suami saya sudah berselingkuh dengan Bu Firna.
klien kita waktu itu dan suami saya jarang pulang dan sudah tidak mempedulikan saya dan bisnis ini lagi. Apakah Ibu sudah mencari kebenarannya? Mungkin saja mereka hanya urusan bisnis saja. Coba berpikir positif dulu Bu Itri, biar hatinya tenang. Sudah Pak Erik, saya sudah mencari tahu kebenarannya dan bahkan saya pernah memergoki mereka check-in di hotelnya Bu Firna. Apakah itu yang namanya urusan bisnis Pak Erik? Mengapa bisa begitu ya? Saya tahu Bu Itri dan Pak Didi adalah pasangan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan itu sudah selesai Pak Erik. Jangan bicara begitu Bu Itri, semuanya mungkin masih bisa diperbaiki. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi Pak Erik, semuanya sudah selesai. Yang sabar Bu Itri, pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Terima kasih banyak Pak Erik, saya jadi nggak enak curhat masalah keluarga sama Pak Erik. Dan saya juga minta maaf sudah menangis di depan Bapak. Tidak apa-apa Bu Itri, silakan mau curhat pada saya atau istri saya, tidak apa-apa. Kalau boleh saya tahu bagaimana awal mula mereka seperti itu? Awal mulanya saya tidak tahu Pak Erik, tapi saya melihat sikap suami saya ada yang berubah. Sering keluar kota, katanya urusan bisnis. Dan jumpa sama klien bahkan jarang pulang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Malah pernah sebulan itu tidak pulang. Awalnya saya mencoba berpikir positif dan berusaha percaya padanya. Tapi semakin hari semakin tidak baik. Saya rasa sikap suami saya. Ketika saya tanya, selalu saja banyak alasan. Jadi dengan sikap yang tidak jujur itu saya berinisiatif untuk mencari tahu. Saya bayar seseorang mata-mata untuk mengikuti dan mencari tahu informasi tentang mereka. Tidak lama kemudian saya mendapatkan informasi dari orang yang saya bayar itu tentang suami saya. Pada hari itu, di mana informasi itu saya dapat, saya langsung menuju ke tempat di mana suami saya dan selingkuhannya berada. Ketika saya sampai, rupanya mereka baru keluar dari hotel. Mereka terlihat sangat mesra dan saya langsung samperin mereka. Terjadilah percekcokan antara saya dan mereka berdua. Suami saya berpihak kepada selingkuhannya. Yang tidak lain adalah Bu Firna. Saya dipermalukan mereka di sana, Pak Erik, dan saya sangat sakit hati sekali. Saya tidak menyangka Pak Didik seperti itu Bu Itri. Sungguh saya kaget sekali mendengarnya. Bagaimana kalau saya bertemu Pak Didik? Tidak perlu lagi, Pak Erik, karena saya sudah ditalak dan gugatan cerai sudah dilayangkan. Saya sudah tidak berharap lagi dengan hubungan ini, Pak Erik. Kalau begitu keputusannya, saya tidak bisa berbuat banyak, Bu Witri. Dan saran saya, Ibu Witri harus tetap semangat dan tetap fokus sama usaha ini. Kami akan tetap mendukung berjalannya usaha ini. Baiklah, Pak Erik, saya akan berusaha untuk bangkit kembali. Ya, harus seperti itu, Bu. Harus memiliki semangat. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya atau istri saya. Iya, Pak. Setelah perbincangan mereka selesai, Erik pamit pulang dan di akhir perbincangan mereka, Erik kembali menyarankan untuk tetap semangat dan berfokus memandang ke depan. Sesampainya di rumah, Anissa istrinya langsung menyambut Erik suaminya. Suaranya hilang ya? Orangnya yang hilang. Mana Bu Anissa tuh? Maaf, jaringannya nggak stabil. Tadi sampai mana ya? Oke, lanjut. Papa Yang udah pulang. sampai rumah, Cak. Oke. Papa udah pulang. Ya, Mah, Papa udah pulang.
Setelah bertanya, Anissa pergi ke dapur untuk mengambil minuman untuk suaminya. Ini, Pak, minumannya mangga. Setelah menyuguhkan minuman untuk suaminya, Anissa duduk di samping suaminya. Gimana, Pak? Udah jumpa sama keluarga Pak Dik-Dik? Udah, mah. Gimana kabar mereka, Pak? Dan Papa udah tahu penyebab penurunan omset usaha itu? Ya, apa udah tahu penyebab penurunan ini? Kira-kira apa ya, Pak? Ada masalah besar yang di keluarga mereka yang berdampak pada bisnis dan istri dalam proses perceraian. Nah, Wow. Kok bisa gitu, Pak? Masalahnya apa? Mama masih ingat Bu Firna klien kita dulu. Oh, iya, masih. Emangnya kenapa? Pak Dik berselingkuh dengan Bu dan mereka memutuskan untuk menikah dan Pak Dik juga memutuskan untuk bercerai dengan Bu Witri. Sejak Bu Witri mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Bu Firna dan bahkan Pak Dik menjatuhkan talak untuk Bu Witri. Bu Witri tertekan dan drop psikisnya. Itu yang membuat usaha ini tidak berjalan baik. Sementara Pak Dik sendiri lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersama Bu Firna. Aduh, kasihan sekali Bu Witri. Diperlakukan seperti itu, tega sekali Pak Dik-Dik. Jadi Papa ngomong apa sama Bu Witri? Papa kasih motivasi semangat untuk Bu Witri. Dan Papa juga bilang kalau ada yang mau disampaikan silakan hubungi kami, saya atau istri saya gitu. Hilang lagi nih Bu Anissa. Oh iya, Pak, bagus itu. Papa tetap kasih semangat buat Bu Witri ya. Papa tetap memantau terus perkembangan bisnis ini juga ya, Pak. Iya, Mah. Pasti itu. Erik mengikuti terus perkembangan bisnis mereka, dan Witri perlahan-lahan mulai bangkit walaupun tidak mudah baginya. Seringkali Witri bersedih jika mengingat kejadian waktu itu, dan di saat seperti itu, Witri menghubungi Erik dan bercerita dan menyampaikan apa yang sedang dia alami. Kadang Witri langsung menelpon, kadang melalui pesan singkat ataupun WhatsApp. Itulah yang sering dia lakukan. Karena seringnya komunikasi dengan Erik dan Witri selalu mendapatkan solusi yang membuat hati Witri tenang. Lama-kelamaan, Witri merasa nyaman, dan rasanya ada yang kurang jika tidak berbicara dengan Erik. Selamat malam, Pak Erik. Selamat malam juga, Bu Witri. Ada apa, Bu Witri? Tidak biasanya Ibu hubungi saya jam segini. Pak Erik sudah tidur ya? Maaf mengganggu istirahat Pak Erik. Ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Erik? Apa itu, Bu? Bicara saja. Saya tidak bisa menyembunyikan ini dari Pak Erik dan saya tahu ini saya tapi harus jujur sama Pak Erik. Selama ini Pak Erik selalu ada buat saya di saat saya butuh. Selalu berikan semangat dan motivasi untuk saya agar saya bisa bangkit dari keterpurukan. Dengan semua pertolongan yang Pak Erik berikan untuk saya menaruh hati pada Pak Erik. Saya merasa nyaman dengan Pak Erik. Saya merasa nyaman dengan Pak Erik. Saya tahu ini salah, tapi saya harus jujur dengan perasaan ini. Jika setiap dan solusi yang berikan bisa membuat Ibu Witri merasa nyaman dan merasa tenang. Saya juga tidak melarang Bu Witri untuk menaruh hati pada saya, menyukai saya, dan mencintai saya. Tetapi saya minta maaf Bu Witri, jika saya memberikan wadah terhadap rasa yang Ibu tuangkan, maka rasa yang lebih dahulu tertuang sedang dikorbankan, dan itu adalah istri saya. Saya sudah melihat bagaimana Bu Witri sangat terpukul akan apa yang menimpa Bu Witri. Dan apakah Ibu akan memberikan hati yang terluka itu kepada istri saya?
Bu Itri, percayalah, cinta ibu akan berlabuh di dermaga yang dapat memberikan kedamaian, kekuatan, dan ketenangan. Saya minta maaf Pak karena saya sudah memiliki perasaan yang salah terhadap Pak Erik dan saya juga merasa bersalah kepada Bu. Saya maaf kepada Bu Anissa, Pak Erik. Saya ada di sini Bu Witri. Ibu jangan menangis, karena saya paham sama kondisi Ibu. Yang penting sekarang, Ibu tahu rasa yang ada dalam hati Ibu Witri itu salah jika diberikan kepada suami saya. Saya doakan semoga Tuhan memberikan jodoh yang baik kepada Ibu Witri. Bu Anissa, saya sungguh minta maaf Bu Anissa. Saya sempat dikuasai oleh perasaan salah yang ada di dalam hati saya. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu Anissa. Iya, nggak apa-apa kok Bu Witri. Semuanya masih bisa diperbaiki. Terima kasih Bu Anissa. Saya akan belajar banyak dari Ibu yang selalu berpikir positif dan dengan hati yang tenang. Dan saya percaya masih ada sisa cinta yang tulus untukku di dunia ini. Demikianlah Witri mulai membenahi diri sendiri dengan hal-hal yang positif dan melangkah dengan memiliki motivasi untuk sesuatu yang baik. Hubungannya dengan keluarga Pak Erik bukan hanya sekedar partner bisnis, melainkan sudah seperti keluarga sendiri dan mereka saling mendukung karena yang namanya keluarga bukan karena di saat bahagia saja, namun selalu ada di saat situasi yang tidak baik karena masih ada sisa cinta untuk orang yang layak mendapatkannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Pak Dik-Dik, Pak Erik, Firna, Bu Witri, dan Bu Anissa ya. Sampai termehek-mehek yang lain ya, Bu Neng. Nggak kebagian hari ini, soalnya ini durasinya lebih dari 1 jam ya. Sejam ya? Sejam ya, durasinya 1 jam. Dan Pak Erik dan Pak Dik-Dik semuanya yang ikut drama hari ini terkenal nanti di Google, YouTube, KPM. Jangan. Tadinya mau dibikin 2 jam lebih, Bu. Sampai 5, aduh. Emang Pak Dik-Dik mau jadi Bang Toyib selama 2 jam? Asal jadi uang lah, nggak apa-apa. Dik-Dik menghayati ya ini. Awas hati-hati ya di luar ini, jangan sampai ya. Pak Erik yakin tidak tergoda. Yang karena drama ya, ada yang lain-lain ya. Kecuali yang memang belum menikah ini dengan yang belum menikah lagi nih ya. Waktunya jadi tersita tuh. Iya. Terima kasih untuk membacakan naskah drama yang luar biasa ini ya. Sudah ada persiapan, kalau kemarin mungkin bagus juga, cuma belum ada persiapan. Teman-temannya juga ada yang tidak hadir, tapi ini bisa hadir ya. Untuk Bu Neng Dedeh ini panjang nggak nih? Kalau sedikit bisa hari ini. Sedikit Bu. Boleh, silakan ya grup. Tapi nggak tahu timnya ada nggak ya? Coba lihat dulu siapa aja. Bu Eki kan, Bu Eki, Bu Desi tadi ada. Hendri sama Bu Desi. Desi tadi ada, mana ya? Ajar teh hari ini teh. Oh, sekarang aja Bu Sri ya, Bu Sri. Ada nggak Dede? Kalau nggak ada nanti gantikan dengan yang lain ya, biar sekarang 2 grup ya. Ya, boleh. Pada masuk ya. Tadi bilangnya mau masuk tapi Desi tadi ada, Desi teh. Cuma keluar lagi kayaknya nih. Eki ada tapi Eki ada. Coba di ya. halo teman-teman. Ya, disiapkan ya teman-temannya. Hari ini ya, biar enak nih ya. 2 kelompok. Oke. Bu nggak apa-apa kalau nggak ini Bu kelihatan mukanya. Nggak apa-apa, yang penting ada suaranya ya. Kasihan ini temannya yang lain sudah ada hadir ya. Oke, sok mulai. Siapa aja? Ada berapa orang? Eki ini ada berapa orang ya? Udah 5 deh. 5 orang. Bu Neng Dede, Bu Eki, Bu Sri ya.
Tapi yang ada cuma 2 orang. Tadi mah ada Bu. Bu Sri masuk nggak? Sri Nur Fitri? Teh Bu Desi Desi, keluar. Desi, Alipah, sama Pak Henry. Henry nggak ada. Kalau dinantikan lagi bisa tidak hadir. Ini kelompok yang belum siapa nih? Selain kelompok Bu Neng Dedeh. Ini yang belum ada kelompoknya gimana nih? Terus bikin kelompok juga nih kayak Ricci gitu kan. Ryan, itu belum ada. Bu Neng Dedeh mau sekarang Bu Neng Dedeh sama Bu Eki? Duet berdua aja, Bu. Ya, 2 aja. Kemarin kan Bu Siti Simar hanya berdua. Ya, mulai ya. Ya, Boleh. boleh. Sok. Eki. Mulai ya. Boleh sok. Mulai. Aku berarti yang siapa? Aku Eki sama yang Teh Desi ya? Iya, ya. Oh, aku ngeborong 3 nih. Iya sok. Drama singkat, tema melewati ujian bersama tentang belajar kelompok. Jumlah pemeran 5 orang, Neng Dedeh, Alipah, Eki, Henry, sama Desi. Naskah drama, melewati ujian bersama di paket C. Saat pulang dari pasar, Neng Dedeh dan Alipah terlihat sedang berbincang cukup serius. Lalu Eki menghampiri mereka berdua. Kalian sedang apa? Halo Eki, kebetulan nih kita sedang lagi ngobrolin kisi-kisi ujian bahasa Inggris. Alipah. Iya nih Eki, kamu kan jago bahasa Inggris, ajarin kita agar lebih mudah ngerjainnya dong. Boleh. Bagaimana kita belajar kelompok bersama? Biar bisa lebih gampang belajar bersama aja. Deh. Ide bagus tuh. Aku boleh ajak Henrik dan Desi sekalian gimana? Kemarin mereka cerita kalau mereka kesulitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Boleh banget. Nanti kita obrolin lewat grup WA aja ya. Oke, nanti kita buat grup kelompok bersama untuk membahasnya. Mereka berlima akhirnya menyetujui untuk belajar kelompok bersama. Saat hari Sabtu belajar kelompok tersebut dilakukan di rumah Eki yang letaknya lebih dekat dengan rumah mereka. Pak Henry, Bu Eki, Teta Eki, Pak Henry. Eki, sebaiknya kita belajar mulai dari mana ya? Eki, mulai yang paling dasar aja, belajar dari materi awal dan dasar biar lebih paham. Bu Desi, bagaimana untuk seterusnya kita belajar bersama untuk ujian yang akan datang berikutnya? Nanti kita buat jadwalnya agar lebih mudah. Neng Dedeh, setuju kita belajar bersama untuk materi ujian selanjutnya. Iya, jadi kita juga bisa saling bantu kalau ada yang kesulitan. Pak Henry, apalagi nanti melewatinya ujian-ujian masuk UMTS, perlu dukungan yang solid. Kelompok ini bisa jadi dukungan buat kita semua. Bu Desi, nanti kita buat bersama jadwal belajarnya. Sekarang kita pelajari dulu materi bahasa Inggrisnya. Yuk, udah segitu. Dadaku. Singkat dan padat, Bu. Jadi mau bikin naskahnya teh kayak yang Teh itu ya, Teh Firna, kayak pelakor-pelakor gitu. Cuman karena emang grupnya dadakan jadi jangan yang pelakor-pelakor atuh. Cukup grupnya Pak Dik-Dik saja, harusnya tentang pendidikan, tentang kehidupannya, jangan yang aduh sangat melo-melo banget ya ini. Ya jangan pelakor juga lagi zaman. Iya, khusus dewasa. Pak Dik-Dik, dewasa. menikmati perannya, Masya Allah, Pak Dik-Dik. Jangan ada pelakor ya, bulakor dan Pak ini ya. Jangan ya. Jangan itu. Khusus di Mapol ini aja, jangan. Pak Erik ya untuk tidak jadi pelakor ya. Karena bulakornya ditolak langsung ya oleh Pak Lakor. Kirain tadi Bu, Pak Erik mau lanjut juga gitu, nyambung kok. Ya makanya nanti kalau nyambung lagi panjang lagi ini tuh ceritanya, dan akhirnya yang itu teh Anissa. Mana Anissa? Tadinya mau disambung lagi Bu, cuma ingat waktu juga. Iya tadinya tuh mau gitu, mau Ya, biar tuh dua-duanya juga nyambung sama Firna. Masih panjang sih Bu, sebenarnya ceritanya masih panjang kalau ditulis. Oh iya, masih jangan, panjang. Ini sudah cukup panjang dan sudah cukup ini ya
bengong semua tuh jadi mendengarkan itu endingnya kumaha gitu ya. Kalau saya mah ada teksnya jadi saya bisa baca gitu kan. Kalau yang lain kan sih kumaha ya cenah gitu ya. Kayaknya Firna Ibu ya. udah sendiri sih. Ya. Tapi bagus ya, panjang kalau naskah drama itu memang panjang dan dihayati ya meskipun Pak Dik tadi keluar masuknya itu aduh cenah ngaceleng deui keluar masuk jadi keluar masuk room juga ini tuh. Terlihat kalau besar sih terlihat semua gitu, kalau yang kecil di handphone mah tidak terlihat, cuman yang ini ada ini enggak ada gitu ya, terkendala oleh jaringan juga ya, sinyal. Nanti kalau beli kuota beli juga dengan sinyalnya ya. Sinyalnya Jual yang sinyal ya, Bu. Ya. Jual beli sinyal. Nah, itu beli sinyal mending juga jangan beli itu ya. Saya mah nggak beli kuota, nggak beli sinyal, Bu. Punya tetangga. Gimana nyolong wifi tetangga? Yang penting mah apa password nah we. Minjem tapi nggak ganti. Ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah tampil ya, artis-artis hari ini. Ya, semua teman-teman saya di sini guru-guru juga ada yang mendengarkan. Siapa itu teh? Siapa itu teh? Dan itu akan terekam di YouTube. Dan nanti mungkin guru yang lain juga akan lihat ini ada drama gitu kan. Di sini juga saya menampilkan drama di kelas yang ruko ya. Mereka sudah selesai dengan 5 kelompok. Ini juga macam-macam sih ceritanya ya, rupa-rupa gitu ya. Seperti ini. Kalau ini kan juga lebih ramai ya. Dari beberapa kota kan akhirnya ini begini gitu kan ya. Dari Pak Erik yang asli orang Batak gitu ya, dengan Bu Firna yang orang Sunda, disatuin sama Pak Dik dengan Bu Witri gitu ya, dengan Firna dan Anissa gitu ya. Oke, terima kasih. Terus Bu Neng Dedeh berdua juga tadi ya, duetnya cepet ini mah pokoknya dikejar waktu 5 menit sudah beres gitu ya. Bu ini pada padat tuh ya, padat pisan ya. Sampai padat sekali. Udah kita sita, maaf semuanya udah kita sita waktunya. Oke, terima Justru kasih. kurang Pak Dik ya. Berarti yang belum siapa nih ya? Ya. Yang belum persiapan untuk minggu depan nanti sekalian saya minggu depan akan share materi juga ya. Yang belum ingatkan teman yang belum ini ya. Kan ini ada nih yang sudah siapa, yang belum siapa nanti diingatkan ya, kasihan nanti kalau tidak ada nilainya ya teman-teman. Kalau ini saya absen dulu ya, Bu Popon, sudah ya Bu Popon? Neng Dede sudah, ya. Firna, Pak Dik, Pak Erik, Witri, Bu Ain Nuryanti, Cica, Pak Welu sudah, Pak Rahmat sudah, Rapi, Siti, Tasya, ini Ryan belum ya, Ricci belum, Eki sudah, Anissa sudah. Yang lainnya tolong ya kasih tahu ya, karena ini akan ada nilai ini ya. Ini kan 2 nih, berarti 2 minggu ini ada nilai di setiap pentasnya ya. Untuk materinya kan ini kan nyambung nantinya ya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.